Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu Info Kapit. Tema ibadah kita hari ini adalah Allah sumber kasih karunia. Karena itu marilah kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Kita bersaat teduh. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 104 ayat 1 dan 2, Masuklah di Hatiku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 129, ayatnya yang pertama, Ku gembira merayakan. Yesus kau telah
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal 105 ayatnya yang keempat. Begini bunyinya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 789 ayat 1 dan 2, Cari Dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mintalah kan diberikan padamu, carilah pasti kau dapat, ketuklah pintu dibuka bagimu. Haleluya, haleluya, Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 450, ayatnya yang pertama, sungguh
hatiku. Sungguh hatiku terhibur penuh, Tuhan selalu mengasihiku. Karunia-Nya berlimpah selalu, yang utama kasih-Nya bagiku. Ku bahagia besar kasih-Nya kepadaku. Ku bahagia besar kasih-Nya, Yesus kau milikku. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Roma pasal 5, dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di ayat yang ke-17 kita akan baca secara bersama-sama. Mari kita baca secara responsoria. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17 kita baca bersama-sama. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 233 ayat 1 dan 2, sungguh tepat memilih. Sungguh tepat memilih Tuhan Yesus, berbahagia semua dombanya. Betapa indah janji Tuhan Yesus kepada umat yang ditebusnya. Tetapkan hatimu, serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bimbingan Tuhan pasti lebih indah dan dibandingkan di dunia. Pengajarannya jadi penggemaran dan sukacita bagi
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1 dan 2, Sungguh girang hatiku, sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanginang, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Waktu cepat berlalu. Sekarang sudah hari ke-26 bulan Februari. Cepat sekali ya. Dan dalam kalender gereja, sesudah minggu-minggu Epifani, kita memasuki minggu-minggu Pasion. Minggu-minggu Pasion itu berarti kita seperti menapaktilasi perjalanan penderitaan Yesus. Jadi ada beberapa minggu berturut-turut kita memasuki minggu-minggu Pasion, di mana kita mengingat, mengenang, dan belajar dari masa-masa Pasion Yesus. Mengapa harus diingat penderitaan? Kenapa bukan kebahagiaan? Kenapa bukan sukacita yang diingat? Tapi penderitaan Yesus itu adalah penderitaan yang perlu diingat, perlu dipelajari, dan menjadi sesuatu yang menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 33
ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Sekali lagi, engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita katakan tadi bahwa kita sedang memasuki minggu-minggu Pasion, mengingat, mengenang, mempelajari dan menarik pelajaran dari Pasion, dari penderitaan yang telah dilalui Yesus. Ada buku endek kita yang lagunya seperti ini, bahwa partangisan do HP anggo hasianganon holso arsak tangis pe sai manosak do toktong. Itu sepenggal lirik lagunya. Hidup ini adalah penderitaan. Dalam hidup ini, bukan penderitaan. Dalam hidup ini kita akan berhadapan dengan berbagai macam penderitaan, gitu ya. Tidak ada orang yang melepas, yang bisa bebas dari penderitaan. Setiap orang akan mengalami penderitaan. Itulah yang kita sebut passion. Setiap orang akan menghadapi pasionnya sendiri. Gak ada yang bisa bebas. Tapi sayangnya memang justru meski itu kita tahu, orang tidak pernah mempersiapkan diri bagaimana menghadapi penderitaan, bagaimana menghadapi passion, tapi justru bagaimana menghindar dari penderitaan. Jangan deh sampai terjadi penderitaan, jangan deh sampai terjadi kesulitan. Jadi bagaimana menghindar? Tapi tidak ada orang yang bisa menghindar.
Jadi karena itu yang kita butuhkan bukan hanya usaha untuk menghindar, terutama bagaimana kita memprepare, bagaimana kita mempersiapkan diri sehingga kalau kita diperhadapkan dengan penderitaan itu, kita akan bisa menghadapinya seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu makanya kita belajar passion dari Yesus. Karena satu-satunya yang telah melewati penderitaan itu dengan tekun, dengan tabah, dan berhasil menang gemilang, itu hanya Yesus. Penderitaan sesakit, sepahit, segetir, sepedihnya yang bisa dibayangkan oleh manusia telah dilalui oleh Yesus. Dan dia menang. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah hands up, tidak pernah mundur, tidak pernah gentar. Dia hadapi passionnya dengan berani dan berhasil. Itu makanya kita perlu belajar dari passion Yesus. Dari firman hari ini, apa hubungannya dengan passion kita? Nah, si Musa dalam cerita ini, dia menghadapi passionnya, memimpin Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada passionnya, sudah kita sampai cerita firman ini, udah banyak passion yang dihadapi. Ada sungut-sungut lah, ada orang mau lemparin dia lah, dan macam-macam. Dia hadapi semua passion itu untuk menuntun, untuk membimbing Israel agar bisa sampai ke tanah perjanjian. Nah, kita sahabat-sahabat, amang inang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa passion kita sekarang? Apa pergumulan yang sedang kita hadapi? Apa masalah yang menekan kita? Apa persoalan-persoalan yang membuat kita, yang membuat sahabat, membuat amang tidak bisa tidur, atau gemetaran, atau jantungnya deg-degan? Apapun itu, tugas kita sekarang bukan bagaimana lari dari passion, tapi bagaimana kita menghadapinya. Belajar dari Musa di sini. Apa dilakukannya? Dia mengandalkan Tuhan. Keren banget ya apa yang dikatakan oleh Musa tadi dalam ayat 15. Berkatalah Musa kepada, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi dia tidak mengandalkan dirinya. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, kekuatannya, kehebatannya, ketangguhannya. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Tapi ada satu lagi. Musa tahu siapa dia dan Musa tahu siapa Tuhannya. Ini yang bisa membuat kita mampu menghadapi passion kita. Saya tahu siapa saya, tapi saya tahu siapa Tuhan saya. Amanginang, firman Tuhan tadi berkata, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Itu firman Tuhan. Aku berjalan bersama dengan engkau. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ini ya sahabat, amanginang, ini firman Tuhan untuk amang, untuk saudara hari ini. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Itu firman Tuhan untukmu sekarang. Iya. Amang, ya, iya. Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku, ini untukmu, aku mengenal engkau. Wow, ini luar biasa. Kita adalah orang yang tidak pantas mendapat kasih karunia. Kita adalah orang yang hanya pantas untuk dihukum. Kita hanyalah orang yang pantas untuk dieliminasi dari kehidupan. Tapi luar biasanya hari ini
Minggu Pasion ini, di tengah-tengah pasion yang menekan kita, Tuhan berkata, aku mengenal engkau. Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Wow. Jadi bukan murka ya, bukan kemarahan, bukan dicuekin, tapi mendapat kasih karunia. Jadi kalau kita ikuti tadi cerita ini, wow, luar biasa kasih karunia-Nya. Diberi kesempatan melihat Tuhan. Walaupun nggak bisa lihat wajahnya, karena tidak ada orang yang bisa lihat wajah Tuhan hidup. Tapi Tuhan memberi kesempatan kepada Musa, memberi kesempatan kepada setiap kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Dia tidak membinasakan kita, tapi Dia mengasihi kita, kita memperoleh kasih karunia daripadanya. Karena itu, minggu-minggu Pasion ini mau mengajar kita untuk melihat penderitaan, pasion-pasion yang mungkin kita hadapi, bukan sebagai kemarahan, bentuk kemarahan Tuhan, bukan sebagai bentuk murka Tuhan, tapi itu adalah proses perjalanan yang harus saya lalui agar saya bisa menjadi diriku yang terbaik. Be the best of you. Agar bisa menjadi the best of you, the best of us, kita harus menghadapi pasion kita dengan berani. Dan pasion ini, seberat apapun, kita bisa hadapi kalau selalu ingat, selalu katakan kepada diri sendiri, aku mendapat kasih karunia dari Tuhan. Aku telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal aku dengan baik. Dia tahu, kalau dalam Mazmur 103 ayat 14, Dia tahu siapa kita. Dia tahu bahwa kita adalah debu. Dia tahu. Jadi aku mengenal engkau. Kita itu hanya debu yang tidak berdaya. Tapi meski hanya debu yang tidak berdaya, kita, sahabat, kita semua sudah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi apapun pasionmu, apapun yang menekan hidupmu sekarang, katakan, aku menanggung ini bersama Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Karena aku mendapat kasih karunia dari Dia. Aku dikenalnya. Tidak punya kemampuan apa-apa. Aku hanya debu. Tapi meski aku hanya debu, Allah mengasihi aku. Di dalam Yesus Kristus, Dia mengasihi aku. Jadi Yesus yang telah melalui pasionnya, Dia menjadi teladan bagi kita untuk tetap tabah, tangguh, kuat, tekun menjalani pasion kita masing-masing. Sehingga pasion-pasion yang kita lalui ini tidak akan menjatuhkan kita, tidak akan membinasakan kita, tapi justru kalau kita menjalani semua itu sebagai orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, sebagai orang yang dikenal oleh Tuhan dengan sangat baik, maka semua pasion yang kata orang mampus dia di situ, rasain lo, itu kata orang karena pasion dia begitu beratnya. Tapi bersama Yesus yang telah melalui pasionnya dan yang sudah menang dan punya kompetensi untuk menolong saya dalam pasion-pasion saya, semua perjalanan kehidupan itu, sesulit apapun, sepedih apapun, segetir apapun, itu
membuat saya menjadi diri saya yang terbaik, menjadi lebih baik, menjadi lebih tangguh. Dan orang akan selalu berkata, wow, kirain sudah mampus. Ya, kok malah dia lebih bersinar lagi, dia lebih kuat lagi, dia lebih arif lagi, dia lebih kuat lagi. Sahabat, saya berharap perjalanan hidup sejauh ini, apapun itu, kita hari demi hari makin menjadi lebih baik, makin lebih tangguh, makin lebih kuat. Karena ingat, aku mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Aku dikenalnya, aku dikasihinya, dan aku diampuninya. Selamat menjalani masa-masa pasion ini. Dan saya berharap kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Pasion ini membuat diri kita makin menjadi seperti yang direncanakan Tuhan, makin menjadi seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Kami belajar dari pasion Yesus. Dengan pasion Yesus, kami mampu menjalani pasion kami sendiri, dan kami menjadi lebih baik, lebih tangguh, dan menjadi diri kami yang terbaik. Tuhan, Kau melihat setiap anak-Mu ini, setiap orang yang mendengarkan firman ini, apapun persoalannya, apapun pergumulannya. Terima kasih. Hari ini Tuhan berkata kepada setiap kami, di tengah pasion kami masing-masing, Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Aku mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sangat-sangat Engkau kasihi, yang Kau limpahi dengan kasih karunia-Mu. Persoalan sehebat apapun, kasih karunia-Mu cukup untuk kami, sehingga kami mampu menjalani hidup ini, memberikan kontribusi yang bermakna, yang berarti bagi hidup dan kehidupan ini. Berkati setiap orang, berkati pemerintah kami, berkati negara ini, berkati pelayan-pelayan-Mu dimanapun di seluruh dunia. Berkati setiap orang tua, setiap guru, agar mampu memberikan didikan dan ajaran yang mendorong setiap orang mampu menghadapi pasionnya bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan sambil menyanyikan pujian dan menyerahkan persembahan syukur kita dari Kidung Pujian nomor 185 ayat 1 dan seterusnya. Allah kita Maha Esa, Malik alam semesta, Pencipta yang kelihatan juga yang tak terlihat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita serahkan persembahan-persembahan yang telah kita kumpulkan ini kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami boleh mempergunakannya untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami, agar kami boleh mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang telah kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.